Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa biyadihi syai'un. Qila lahu ma sunnatullahi qala kitmanu sirri wa qila ma sunnatur rasul qala al-mudaratu bainan nas wa qila ma sunnatu awliyaihi qala ihtimalul al-da'anil nas. Ini dawuh Sayyidina Ali. Barang siapa yang tidak bisa menjaga sunnatullah, sunnatullah itu hukum-hukum yang Gusti Allah, hukum-hukum yang Rasul, ada hukum wali-wali yang Gusti Allah, maka falaisa biyadihi syai'un, artinya dia tidak ada sesuatu yang berharga baginya. Jadi sebagai seorang mukmin itu harus menjaga ketiganya ini. Nah, kemudian Sayyidina Ali ditanya, ma sunnatullah, apa sunnatullah itu yang harus kita jaga? Qala sapa Ali kitmanus sirri, yaitu menjaga rahasia. Jadi ngeten, setiap manusia itu punya rahasia. Maka seyogyanya kalau kita mengetahui rahasia saudara, jangan sampai dibuka, apalagi itu sebuah aib, termasuk rahasia diri sendiri. Kalau memang itu sebuah rahasia dan dosa hanya karena antara kita dengan Allah, jangan dibuka. Karena dulu ada salah satu sahabat itu berzina. Berzina kan antara dosa, berzina itu dosa antara dia dengan Allah. Niku di hadapan Kanjeng Nabi itu, ya Rasul, saya berzina. Rasul itu berpaling. Arti berpaling itu sebenarnya sahabat suruh merahasiakan, sudahlah kamu istighfar saja. Karena kalau sudah mengaku berzina, maka saya pasti akan menegakkan hukum. Berpaling. Kemudian 2 kali, ya Rasul, saya berzina. Kemudian Rasul berpaling lagi. Kemudian yang ketiga, ya Rasul, saya berzina. Kamu mabuk paling. Kamu sekarang nggak sadar, sakit ya. Tidak, ya Rasul, saya berzina. Akhirnya ditegakkan hukum. Artinya apa? Artinya sebuah rahasia, kalau itu memang dosa antara kita dengan Allah, diistighfari saja dan ditaubati, tidak usah disebar-sebar. Karena dalam satu riwayat hadis qudsi juga dijelaskan, Allah itu malu mau menyiksa dosa hambanya manakala di dunia sudah mendapatkan balasan, kalau di akhirat disiksa lagi, itu malu. Itu yang pertama. Jadi misalkan dia melakukan dosa, sudah di penjara, itu kalau di akhirat disiksa lagi, Allah itu malu. Yang kedua, Allah itu juga malu mau membuka dosa hambanya yang di dunia ini dirahasiakan, kok di akhirat dibuka kemudian disiksa, itu Allah juga malu. Sehingga apa? Sehingga baiknya kalau itu rahasia, ya sudah jadi rahasia tetap aja. Karena tidak semua yang kita tahu harus kita keluarkan. Bahkan termasuk kafabil kidbi, termasuk dikatakan orang yang gorong, bohong, itu semua yang diketahui dia ceritakan. Maka kadang-kadang perlu rahasia, apalagi sama istri. Kadang-kadang perlu rahasia, jangan ceritakan semua. Sama duit ceritanya kabeh entek sidamu. Itu piro Mas? Alah bersatu Dik, 300. Ngono kuwi gak apa-apa. Bersatu. Terus diceritane kabeh
kabeh yo sing mburi gak kumandan. Rapoke gak ngebul. Sing penting bojone cukup kan. Lek kurang ya dibantu meneh. Bukan hanya itu saja, memang ada perlu dan memang tidak seharusnya itu dibuka, jangan dibuka karena sunatullah. Memang ada beberapa yang terutama misalkan kalau seorang sudah diberikan nikmat, misalkan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat kebanyakan orang, itu kadang kalau diceritakan bisa menjadi fitnah, maka yang mending tidak usah diceritakan. Misalkan mambengi wiritan itu, saya wiritan kok yang melayang. Sudah itu rahasia kamu dengan Allah, udah nggak usah cerita ke saya. Karena kadang-kadang ini sering saya katakan di awal itu, kalau kita punya nikmat, kita cerita ke orang, itu sebenarnya orang itu nggak senang melihat kamu punya nikmat. Sudahlah, paling orang buku hilang kan. Bu masih kancamu plek, ya, kanca plek. Itu misalkan sampai punya nikmat, sampai pamer-pamerkan, pasti tidak suka. Karena watak manusia itu pasti cinta pada dirinya sendiri. Kalau orang lain mendapat nikmat, dia nggak mendapat, itu pasti ada satu rasa yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun ilmunya dulu. Sehingga kalau kita punya nikmat, tidak perlu diceritakan. Pek dewe, dinikmati. Apalagi musibah, sampean kena musibah cerita sambat, orang kira ditolong. Paling seneng koncone sampean, alhamdulillah. Makanya juga pakainya walat saiki. Ya kadang-kadang malah dikorone ambek kanca. Artinya apa? Misalkan kita punya nikmat disyukuri, cara syukurnya lebih taat kepada Allah, digunakan dengan jalan Allah. Apabila kena musibah ya sambatnya ning Gusti Allah wae. Enggak usah di manusia. Nah, itu apa yang harus kita jaga antara kita dengan Allah, yaitu kalau kita sudah menjaga rahasia yang seharusnya memang tidak perlu diungkapkan, itu kita sudah menjaga sunatullah. Memang kadang-kadang ada sunatullah pula diceritakan, itu malah misalkan orang itu diberikan muka syafah, misalkan besok di sini banjir, ngerti. Itu sama cerita-cerita nih malah jadi fitnah. Jadi memang harusnya dirahasiakan atau dirahasiakan aja. Sudah antara dirimu dengan Allah. Ayat kedua, qila wa ma sunnatur rasul. Sayyidina Ali ditanya apa sunnah rasul itu? Qala al-mudaharatu bainan nas. Sunnatur rasul itu serawung sesama manusia. Jadi ya serawung wayahe rotipan ya rotipan, wayahe mergawe, ketemu kanca cangkruk ya sunuh. Karena Kanjeng Nabi itu gak menyendiri. Tapi lek Ibnu Hikam saya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan memang ada dua makom, itu makom kasab sama makom tajrid. Lek makom kasab itu ya makom kaya awake dhewe iki ya megawe untuk duit ya wis gawe mangan gawe macam-macam. Lek makom tajrid itu wis pun makom menyendiri. Nah, kalau misalkan sudah makom tajrid itu tidak apa-apa, enggak al-midaratu bainan nas itu tidak apa-apa. Tetapi makom, gimana cara membedakan makom tajrid dan makom kasab? Jadi di situ kalau kamu lakukan, kamu itu iso tenang, iso melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, di situ makommu. Tapi ini enggak, ya berarti enggak. Misalkan kayak saya coba makom tajrid misalkan, dengan menyendiri, enggak kerja, wiritan terus. Tapi pikirannya kemerungsung, kayak rokokan kan duwe nelu rasane. Wah itu berarti di makom tajrid sampean. Makom kasab terus megawe untuk duit untuk rokok ngono ae wis penak. Karena sampean ternyata tenangnya itu ya kerja. Ya kan memang ada mungkin wis tidak tahu kalau kerja ulang-ulang. Bapak bisa jadi makom tajrid. Karena saya lihat kalau zikir itu gini. Ada dua saya perhatikan. Jangan-jangan sudah tahu. Saya lari dunia ini. Lari dunia. Tapi kalau memang dia seperti itu dan tenang, seperti misalkan kayak ada kan beberapa mungkin kiai-kiai khos itu sudah kerjaannya wirid, khusyuk, anak tamu dijagongi, itu duitnya itu turah misalkan seperti itu. Ya berarti makom tajrid tidak usah kerja. Ora usah kon ning sawah, ora usah kon bisnis. Nah itu sudah makomnya lain dengan kita. Enggak usah diremehkan. Kita makom tajrid, makom tajrid.
Tapi Kanjeng Nabi itu ambano cedek kayak Gusti Allah seperti itu, dia mudaratu bainan nas serawung sama manusia. Kabeh iku diserawungi Kanjeng Nabi. Wong apik diapiki, wong elek ya diapiki, ini Kanjeng Nabi. Sehingga kita tuh niru Kanjeng Nabi ya kon sunah Kanjeng Nabi itu ya serawung manusia. Ya wis kadang yo geger, kadang yo biasa. Nah kemudian wa sunnatu auliyaihi yang ketiga, kila wa sunnatu auli apa? Kesunahane para wali-wali Gusti Allah. Sing dilampahi para wali Gusti Allah sing kita harus kita jaga, kita juga ikut mengikuti, yaitu ihtimalul adza 'anil nas, menanggung penderitaan yang disebabkan oleh manusia. Ini sudah sering saya ceritakan. Para wali, para nabi itu cobaannya paling berat penderitaannya yang dirasakan akibat ulah manusia. Jadi orang baik itu kan misalkan kita itu kalau nggak menyakiti tetangga, nggak menyakiti orang lain itu sudah baik. Jadi al muslim man salimal muslimu min yadi walisani. Wong muslim itu pokok temannya sama muslim itu selamat dari tangan dan lisannya. Iku semua muslim apik. Tapi dhuwure kuwi luwih apik meneh ketika rimaline Gusti Allah kuwi mau. Itu ihtimalul adza. Jadi lek sampai dirasani tangga ya dirasani meneng bae aja dibales. Dilarani tangga, dilarani kanca ya wis aja dibales dengan kebaikan. Ini sering saya lakukan. Akal musin man asana man asau itu. Lah itu wali-wali Gusti Allah yang ngono kuwi dadi lek awake dhewe kalau kita saat ini ya kok dilarani tangga, dirasani tangga, anggapan itu sekolah jadi wali. Jadi kan sekolah jadi wali. Dengan begitu derajat kita itu naik. Karena apa? Karena keburukan orang lain dibalas itu gak ada tarine, gak ada selesainya. Tapi kalau kita terima, kita yang keluar itu kebaikan, justru sebaliknya, itu akan cepat selesai. Karena kalau ada sesuatu yang tidak baik, madzalim kepada kita, kemudian kita maafkan, kemudian kita balas dengan kebaikan, itu selesai. Contohnya misalkan ini biasanya kadang itu terkenal lah, si A ini utang mesti gak tau balik nih, ya. Moro ning sampeyan. Aku gak nyindir. Sing guyu-guyu mesti golek kroso. Untung gak diutang. Contoh. Kowe lek misalkan moro ning sampean kok utang sampean Pak iki gak dibalekne. Daripada ngutang 500 gak dibalekne, nyok sampean dino iki tak wae 50.000 saja. Kau usah utang, tak kasih. Selesai sudah kan. Besok gak kira utang menang. Lek utang menang berarti gak bacot. Gak bisa. Wes diwehi sing panggang utang. Ya apa? Aja ya. Aduh foto. Makanya ihtimal adzan ini sesuatu yang berat, tapi lek bisa itu pasti disenengi tangga, disenengi kanca. Kayak zalim. Ini juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini sudah sering saya sampaikan. Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa ini memaafkan sesama itu. Pokoknya intinya